Oke, baik. Sudah kelihatan ya, dan kita akan coba apa namanya mengenal dulu tentang ilmu kebumian ya. Jadi ini salah satu cabang kebumian yang mungkin dibandingkan cabang lain, mungkin cabang Olimpiade yang eh, kalau dibilang baru-baru sekali juga tidak ya, tidak juga, tapi relatif paling belakangan lah ya, munculnya paling belakangan ya. Kalau Olimpiade yang paling belakangan dari 9 mapel ya geografi yang paling belakang. Tapi kurang lebih kebumian tuh ya urutan paling enggak dari awal muncul sampai terakhir ya nomor 8 lah gitu ya. Nomor 2 terakhir itu. Jadi kalau dibandingin matematika, fisika, kimia, biologi udah lebih lama ya. Matematika tuh olimpiadanya udah dari tahun 1970-an, 1980-an ya. Udah jadul banget kalau matematika, fisika juga gitu ya. Fisika dari 1980-an gitu ya udah mulai ada. Kimia, biologi juga sama. Kalau kimia, biologi dari 1990-an. Terus habis itu matematika, fisika, kimia, biologi gitu ya. Itu 4 mapel yang paling awal-awal Olimpiade. Kemudian mapel lainnya muncul habis itu informatika ya. Informatika itu komputer ya. Komputer itu saya lupa tapi 90-an udah ada ya. 1990-an udah ada informatika. Jadi cabang kelima, habis itu cabang keenam, habis itu muncul apa ekonomi dulu ya, ekonomi dulu. Nah, tapi gini, kalau tadi yang saya sebutkan itu kemunculan di internasional ya. Kalau yang muncul dulu sebenarnya astronomi, astronomi di tahun 2000-an. Di tahun 2000-an muncul astronomi, kalau nggak salah 2002. Habis itu, habis itu kebetulan kebumian gitu ya, kebumian. Terus ke geografi, terus kemudian ekonomi. Sebenarnya malah geografi sama kebumian kalau internasionalnya duluan geografi. Olimpiade Geografi Internasional itu bahkan udah mulai dari 90-an. Jadi kalau diurutkan, sebenarnya kalau yang diurutkan ya dari munculnya Olimpiade Internasional ya, itu matematika, fisika, kimia, biologi, geografi dulu sebenarnya. Geografi baru informatika, astro, baru kemudian kebumian. Malah terakhir tuh ekonomi. Olimpiade ekonomi itu yang internasional tuh baru muncul apa namanya di tahun 2017 ya. International Economy Olympiad. Itu paling terakhir muncul yang Olimpiade internasional. Selama bertahun-tahun Olimpiade ekonomi kita tuh nggak ada internasionalnya. Itu kalau secara internasional ya. Tapi kalau di OSN, OSN itu kan sebenarnya baru muncul di tahun 2001 ya. 2001. Itu pertama kali ada OSN. Dan pertama kali OSN pun juga nggak lengkap semua mapel. Kalau pertama kali OSN ya matematika, fisika, kimia, biologi, matematika, fisika, kimia, biologi itu yang paling awal-awal. Terus kemudian kalau nggak salah ekonomi itu masuk 2005 tuh masuk ekonomi. Terus astronomi itu muncul 2000, astronomi itu 2004 ya kalau nggak salah. Jadi astronomi dulu baru habis itu baru apa baru ekonomi. Terus kebumian tuh baru 2007. Saya ikut 2007 ISO. Nah itu kemudian masuk ke dalam Olimpiade Kebumian tahun-tahun itu. Habis itu 2007 kebumian, waktu itu baru 8 cabang ya, terus 2013 muncul geografi di OSN. Jadi kalau di OSN yang paling terakhir ya geografi. Kebumian tuh nomor 2 terakhir itu ya. Jadi merupakan cabang yang relatif ya paling terakhir-terakhir gitu ya. Kalau dibandingkan dengan matematika, fisika, kimia, sebenarnya semua mapel di OSN itu peluangnya sama ya. Peluangnya sama. Maksudnya tingkat kompetisinya sama gitu ya. eh, Ketatnya juga saya yakin sama gitu ya. Cuma mungkin kalau kita bicara peluang tuh ya, peluang sebenarnya peluang paling besar ya di mapel-mapel yang belakang-belakang. Yang belakang muncul kayak misalkan kebumian, geografi, ekonomi gitu atau astro itu yang peluangnya lebih besar dibandingkan misalkan matematika, fisika, kimia, biologi. Karena matematika, fisika, kimia, biologi karena mereka OSN-nya lebih lama, internasional lebih lama, soalnya tuh udah paling sulit. Ya, apalagi kalau Olimpiade Matematika itu soalnya tuh mungkin levelnya udah sulit banget ya. Makanya kalau yang ikut Olimpiade Matematika, Fisika gitu, mereka biasanya ya pinter-pinter banget lah. Karena memang mereka dihadapkan pada soal yang udah levelnya udah level advance sekali.
gitu. Dibandingkan kebumian atau geografi yang karena olimpiadanya belum lama, jadi secara apa ya, secara level apa kesulitan ya, itu mungkin tidak setinggi yang matematika gitu ya. Karena matematika udah lama banget olimpiadanya. Lagi pula kalau matematika, fisika, kimia, kimia, biologi itu kan ada pelajarannya di sekolah ya, ada pelajaran di sekolah. Jadi istilahnya secara materi dia udah lebih tinggi karena pasti sudah lebih jauh dari materi sekolah. Sementara kalau kebumian kan nggak ada materi di sekolah. Kalau geografi kan mungkin ada. Kebumian, kalau ekonomi sih ada, tapi kalau astro kan nggak ada. Jadi makanya secara apa ya peluang itu sebenarnya masih lebih yang olimpiade yang kebumian daripada yang misalnya matematika atau fisika gitu. Nah, kita akan coba mengenal dulu ya adik-adik tentang apa itu bumi ya. Jadi yang kita pelajari di Olimpiade Kebumian itu adalah eh, bumi gitu ya. Kita mempelajari mengenai bumi. Jadi apa bedanya kebumian dengan geografi? Bedanya kalau di kebumian itu kita belajarnya sudah spesifik ya. Kita belajar ilmu alamnya atau sains gitu ya. MIPA-nya yang kita pelajari. Jadi kita belajar bumi itu murni belajar MIPA-nya, murni belajar bumi secara sains gitu ya. Kalau geografi itu belajar semuanya, belajar bumi secara sains, belajar secara sosial gitu ya, itu juga dipelajari semua. Jadi kalau kita sebenarnya bagian dari geografi sebenarnya. Kalau geografi belajar semuanya, termasuk belajar yang kita pelajari sekarang, tapi mereka itu tidak terlalu dalam ya, tidak sedalam kita lah. Kalau kita akan sangat dalam sekali. Kalau mereka tuh lebar. Kalau kita kebumian tuh materinya lebih sempit tapi dalam. Karena nanti kalau kita bicara materi kan cuma empat ya. Cuma geologi, meteorologi, oceanografi, dan apa namanya astronomi. Jadi objek yang kita pelajari itu adalah bumi ya. Itu bumi yang kita pelajari objeknya. Nanti kita akan mempelajari bagian bumi yang padat yang kita pelajari pada geologi itu ya. Bagian bumi yang padat mulai dari lapisan tanah yang kita pijak sampai ke inti bumi itu di geologi. Habis itu kita juga akan belajar tentang lapisan udara gitu ya. Jadi apa kondisi bumi yang berwujud gas ini udara ini kita pelajari pada meteorologi. Terus kita juga akan mempelajari air di bumi karena air di bumi kebanyakan di laut, maka kita pelajari di oceanografi. Terus habis itu kita kebetulan belajar bumi sebagai sebuah planet yang dinamikanya sangat dipengaruhi sama kondisi dinamika di tata surya dan alam semesta. Jadi makanya kita juga belajar astronomi. Nah, itu yang kita pelajari pada ilmu kebumian ya. Dan empat-empatnya itu materinya sekarang proporsional. Geologi, meteorologi, oceanografi, sama astronomi itu proporsional. Porsinya sama-sama 25%, 25%. Beda sama zaman saya dulu. Dulu zaman saya itu proporsi paling besar tuh geologi dulu. Zaman saya. Dulu zaman saya tuh geologi 40%, meteorologi 30%, kemudian eh, oceanografi 10%, astro 20%. Dulu kayak gitu pembagiannya. Kalau sekarang udah proporsional. Jadi kita mempelajari geologi sama pentingnya dengan mempelajari astronomi. Sama pentingnya dengan mempelajari meteorologi. Jadi porsinya sama. Nah, mungkin kalau di luar sana terkait dengan ilmu kebumian ya, ilmu kebumian itu apa namanya, kadang ada yang nyebut geologi. Sebenarnya geologi merupakan bagian dari ilmu kebumian sebenarnya. Tapi di luar sana banyak yang menyebut geologi sebagai ilmu kebumian. Ya sebenarnya meteorologi juga ilmu kebumian, oceanografi juga kebumian gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara geologi, geologi itu dari kata geo ya, geos dan logos gitu ya. Jadi ilmu yang pelajari mengenai bumi. Tapi kebetulan geologi itu lebih fokus pada aspek-aspek ini, aspek-aspek yang padat gitu ya, ke dinamika yang ada di lapisan litosfer sampai ke inti bumi. Itu yang lebih banyak dipelajari di geologi. Jadi geologi itu tidak mempelajari tentang udara,
Atau misalkan mempelajari tentang apa namanya tata surya, tidak secara langsung, tapi nyerempet-nyerempet aja. Nah, geologi merupakan cabang pertama ya dari kebumian. Jadi ini merupakan materi yang paling awal-awal kalau kita pelajari saat kita belajar kebumian. Apa yang kita pelajari banyak sih ya. Kita mempelajari tentang bumi, seperti apa dinamikanya, penyusunnya apa, batuan-batuannya, mineral, kristal. Kita mempelajari tentang proses di bumi gitu ya, pergerakan-pergerakan lempeng, dinamika-dinamika yang muncul di bumi ya, pergerakan-pergerakan pembentukan batuan, pembentukan ini itu, proses-prosesnya ya geodinamika namanya, sejarahnya bumi, terus kemudian juga ya semua yang berkaitan di situlah, itu geologi. Kurang lebih kalau kita breakdown ya, materi geologi itu ini, kalau kita breakdown nanti kita untuk geologi belajar tentang banyak ya, sebenarnya banyak. Sebenarnya kalau kita 15 jam belajar kebumian agak kurang cukup ya, tapi nanti eh, mungkin sebelum OSM itu nanti ada tambahan lagi ya, atau sebelum ke provinsi ada tambahan lagi. Jadi kemudian kita ini kita punya apa namanya kita punya materi ya seperti ada tektonik lempeng, ada nanti misalkan batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf atau petrologi ya, petrologi. Nanti kita belajar mineral, kita belajar tanah, kita belajar struktur geologi, kita belajar fosil, kita belajar geologi sejarah, kita belajar sumber daya geologi dan semacamnya. Termasuk kita akan belajar tentang tektonik lempeng ya, tektonik lempeng. Oke, ini untuk materi geologi ya. Untuk materi geologi, eh, nanti mungkin kita pertemuan ini ya sampai nanti mungkin pertemuan yang ya kita nanti kan kita 4 kali pertemuan ya. Itu nanti mungkin kita ini, mungkin itu kita nanti bagi ya ada 4 materi ini ya selama 4 kali pertemuan. Kita hari ini mungkin akan masuk ke materi geologi ini. Oke, jadi batuan ini fosil ya. Fosil kita belajar kalau geologi kita belajar seperti fosil, belajar fosil, belajar tentang kegunung apian juga, belajar magmatisme, vulkanisme, belajar tentang batuan, kristal, mineral, pembentukan bumi, secara pembentukan bumi, dinamika di dalamnya dan sebagainya. Nah, itu geologi. Terus materi kedua kita akan belajar tentang meteorologi dan klimatologi, medclim. Nah, kalau medclim ini kita mempelajari bumi yang lapisannya lapisan ini ya, lapisan-lapisan gas ya atau udara. Jadi kita belajar tentang temperatur udara, tekanan udara, kelembapan udara, struktur atmosfer, lapisan-lapisan atmosfer apa saja, angin, udara, awan gitu ya, angin, udara, awan, kemudian hujan, cuaca dan iklim, ya perubahan-perubahan iklim, bencana-bencana meteorologi dan klimatologi dan sebagainya. Ini kurang lebih materi-materi medclim yang akan kita pelajari. Oke, ini medclim, jadi kita nanti belajar termasuk juga sampai alat-alat ya, alat-alat cuaca dan iklim, ya kita belajar cuaca dan iklim, apa namanya, apa kita belajar dari sisi fisiknya sampai kita belajar ke
alat-alat. Terus yang ketiga kita punya oceanografi. Ini oceanografi hidrologi, kita belajar tentang air di bumi. Air di bumi, terus kemudian air di bumi ini nanti kita mempelajari tentang laut ya, karena memang 97% air itu di laut ya, di laut. Tapi juga kita akan belajar tentang, kita belajar tentang ini, kita belajar tentang air di daratan gitu ya. Jadi nanti ada hidrologi, geohidrologi, itu juga kita pelajari. Jadi air di daratan dan juga air yang ada di lautan. Nah, itu materi oceanografi. Nah, kira-kira materi oceanografi ya, siklus hidrologi gitu ya, mata air, sungai, kemudian reservoir air di permukaan dan bawah permukaan gitu ya, air tanah juga kita pelajari, laut, samudra gitu ya, yang di laut, yang di samudra, kemudian morfologi pesisir pantai gitu, tentang gelombang laut, pasang surut, arus laut gitu ya, kita pelajari juga komposisinya air laut, kimianya air laut gitu ya, sampai gerakan-gerakan sirkulasi dari air laut. Itu kita pelajari di oceanografi. Oke, kita akan banyak bicara tentang itu juga nanti ya. Terus sama astronomi. Astronomi itu kita mempelajari tentang bumi sebagai bagian dari tata surya. Nah, untuk materi astronomi ya, ini ada teori pembentukan tata surya ya. Jadi ada teori pembentukan tata surya, ada masalah dua benda, kekekalan energi, kategori-kategori planet gitu ya di dalam tata surya, kemudian ke tata koordinat benda langit, kemudian kita juga belajar tentang fisika-fisika astronomi, kita belajar tentang isi-isi dari benda-benda langit dan semacamnya, dinamika-dinamikanya. Itu kita akan pelajari di astronomi. Nah, itu kira-kira materi untuk astronomi ya, yang akan kita pelajari. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik, mungkin silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.